Halo semua, saya Putriani Krisma Simbolon dari Prodi PGSD. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan fantasi anak sekolah dasar. Mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Yenina Akmal. Perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Perkembangan yang tidak terbatas ini mengandung serangkaian perubahan psikis yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohani yang dimiliki individu. Fantasi sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru. Anak memiliki hubungan yang penting dengan fantasi karena dengan fantasi anak-anak dapat mengembangkan pemahaman mereka terhadap diri mereka sendiri. Melalui fantasi anak-anak belajar dan berkembang sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Kekuatan fantasi anak dapat dijangkau ke depan sehingga fantasi mempunyai peranan penting dengan anak yang dapat menambah bahan bayangan. Namun dengan demikian ini tidak berarti bahwa fantasi tidak mempunyai kekurangan. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya fantasi dalam kehidupan anak, orang tua dan guru sudah seharusnya mengambil peran dalam perkembangan fantasi anak sekolah dasar. Dengan banyaknya orang tua dan guru yang tidak mengetahui akan pentingnya fantasi dalam kehidupan anak, membuat perkembangan fantasi anak terhambat dan tidak berkembang. Hal tersebut tidak dapat dianggap remeh, sehingga orang tua dan guru diharapkan dapat memahami, membantu, dan menyikapi perkembangan fantasi anak. Perkembangan anak sekolah dasar dipengaruhi oleh fantasi dan emosi, sehingga dalam menanggapi sesuatu, anak masih menggunakan konsep fantasi yang diliputi dongeng-dongeng yang tidak masuk akal. Cerita yang pernah didengarnya akan dihayalkan seperti yang ada di dalam dongeng-dongeng. Berikut ini adalah pengelompokan masa fantasi anak sesuai usianya. Pada jenjang sekolah dasar dapat diketahui anak berumur kisaran 6-15 tahun. Pada masa fantasi pertama, usia 0-4 tahun adalah masa yang biasa disebut Struwwel Peter. Dalam masa ini, anak-anak gemar mendengar cerita tentang anak yang nakal. Oleh karena itu, masa ini disebut masa Struwwel Peter. Karena Struwwel Peter sendiri adalah buku anak-anak yang ditulis oleh Henry Choltmann di Jerman pada tahun 1845. Fantasi kedua, usia 4-8 tahun, masa ini disebut juga dengan masa dongeng. Dalam masa ini, anak suka sekali menceritakan tentang kehidupan seperti raja-raja, pemburu, dan sebagainya. Fantasi yang ketiga, usia 8-12 tahun. Masa ini disebut sebagai masa realistis. Masa ini anak-anak menyukai cerita yang realistis dan daya imajinasinya mulai berkurang. Masa fantasi keempat, usia 12-15 tahun. Masa ini juga disebut sebagai masa pahlawan. Masa anak-anak menyukai buku-buku perjuangan. Pada masa ini, fantasi Luciana lambat laun lenyap. Tua dan guru sekolah dasar sudah seharusnya mencermati perkembangan fantasi anak. Dikarenakan apabila perkembangan fantasi anak tidak terkontrol, dapat mencelakakan anak itu sendiri. Nah, hal apa aja sih yang dapat dilakukan orang tua dan guru bila anak mengalami hal tersebut? Yang pertama, orang tua dan guru perlu mengingatkan anak akan realita yang ada. Dan hal yang paling penting adalah orang tua dapat menyadarkan anak dari fantasi yang dia miliki. Yang kedua, untuk dapat menangani sifat egosentrisnya, orang tua dan guru dapat mengarahkan anak untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan hal yang terakhir yang dapat dilakukan untuk menangani hal tersebut yaitu orang tua dan guru kiranya dapat menjadi pendengar yang baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sang anak. Pengoptimalan perkembangan potensi dan fantasi anak sekolah dasar. Pertama, orang tua dan guru dapat mengajak anak bermain. Mengapa dengan bermain? Karena dengan bermain akan mempengaruhi perkembangan psikologis anak untuk mencapai kematangan dan keseimbangan di masa perkembangannya. Kedua, orang tua maupun guru dapat melakukan sesuatu hal yang dapat mengembangkan otak kanan anak, seperti orang tua atau guru dapat mengajak anak untuk membaca buku, berhitung dengan alat peraga, serta melakukan kegiatan seni dan yang lainnya. Cara lain yang dapat mengoptimalkan perkembangan potensi dan fantasi anak yaitu dengan cara
Memahami anak dengan memberikan arahan bahwa anak harus belajar memahami orang lain, dapat saling menghargai dan menghormati, serta anak dapat memahami nilai memberi dan menerima. Sekian video pembahasan dari saya. Terima kasih.